Ratusan sopir dari berbagai aliansi melakukan demonstrasi di depan Pelabuhan Internasional Bongkar Muatan Tanjung Priuk, Jakarta. Para pendemo menyuarakan beberapa hal, yakni menginginkan adanya fasilitas MCK bagi para sopir, menambah pintu gate sehingga tidak terjadi penumpukan truk kontainer yang menyebabkan kemacetan di wilayah pelabuhan, dan meminta dengan keras kepada pihak PT Pelindo untuk menindak tegas pungli yang sangat merugikan para sopir. Menurut Ketua Keluarga Besar Sopir Indonesia, Noratmo, polemik ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Yang pertama kita aksi di sini adalah meminta dihapuskannya pungutan masuk pelabuhan. Jadi yang awalnya kita tidak bayar sekarang dibayar. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait kemacetan. Karena memang dampak kemacetan ini salah satunya adalah kami supir itu dapat intimidasi dari preman dan segala macam. Seperti itu. Dan di sini adalah puncak kemacetan yang hampir setiap hari. Kita mengakui Jakarta itu macet, tapi di NPCT ini tiap hari. Tidak kayak pelabuhan-pelabuhan yang lain. Yang berikutnya adalah terkait bongkar muat. Bayangin, sekelas pelabuhan internasional, bongkar muatnya itu sampai 15 jam kita di dalam. Sampai 15 jam menunggu. Ini kan berdampak kepada kami, ya kan, dan pastinya kepada customer di sana. Kita sering dikomplain karena barangnya telat dan segala macam. Para pendemo menyampaikan jika tuntutan mereka tidak direalisasikan, mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi serupa. Dari Jakarta, Ismalia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore dengan informasi eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh. Kuasa hukum dan pendukung pemilik rumah pun bertahan dan melakukan perlawanan saat jurusita membacakan putusan. Eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh. Aksi saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadi saat proses eksekusi dilakukan. Pemilik rumah mengatakan peristiwa ini berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta sejumlah 3,5 miliar di tahun 2020. Namun secara tiba-tiba bunganya membengkak menjadi 8 miliar lebih. Saya mengajukan kredit 3,6. Malah mereka tambah jadi 4,6. Padahal dengan 3,6 itu mereka tidak ngecek pembukuan kami. Akhirnya jadi totalnya semua 4,6. Tapi setelah itu berbunga-bunga pada saat itu kan 2020 Covid. Akhirnya sekarang tagihannya menjadi 8, something. Dan rumah kami yang harganya puluhan M mau diambil gitu aja. Sementara itu rumah kami misalnya diambil, utang kami pun masih ada. Penolakan ini terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini udah kami lakukan gugatan ke pengadilan. Sekarang proses bersidang, tahap mediasi. Insya Allah tanggal 18 dan hari Kamis ini sidang kedua. Para pihak hadir. Jadi pihak yang memohon ini hadir. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Dari dalam gugatan itu para pihak hadir. Oleh karena itu apalagi proses eksekusi ini. Tunggu aja putusan pengadilan. Proses sita akhirnya ditunda sementara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dari data yang ada diketahui dasar hukum penyitaan adalah risalah lelang yang kekuatan hukumnya bersifat tetap atau ingkrah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang berada di pesisir Desa Segarjaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut ilegal dilakukan mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dan ditargetkan selesai pada 10 hari ke depan dengan mengerahkan 1 alat berat.
Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pihak terkait akhirnya membongkar pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang berada di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN selaku pemilik pagar laut dengan mengerahkan 1 alat berat eskavator serta belasan pekerjanya untuk mencabut satu persatu bambu yang memancang di dalam perairan serta mengeruk dan membongkar tanggul yang terbuat dari tanah laut. Ini menjadi pembelajaran kita semua. Tidak hanya di sini, di wilayah lain ya kan, yang merasa salah cabut dulu, jadi supaya mengelola laut itu dengan bijak dan tertib. Kami diskusi dengan bank, lawyer, menyampaikan bang, karena bank yang memasang sebaiknya dari pihak perusahaan yang melakukan pembongkaran. Setuju beliau. Sementara kuasa hukum PT TRPN Deoli Payumara mengklaim kliennya memasang pagar laut di Bekasi seluas 60 hektar. Pihaknya pun meminta maaf kepada pemerintah dan menargetkan pagar laut terbongkar seluruhnya dalam 10 hari. Memang seperti disampaikan sama Pak Dirjen, kami salah. Gitu, kami keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang dan peraturan dan perizinan. Jadi sekarang setelah ini kami nanti bongkar, kami rapikan lagi, kami akan mulai lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku. Perkiraan ini kan kalau kan kita pakai eskavator sama alat berat ya. Jadi mudah-mudahan nggak lama lah, paling 10 hari udah rapi semua. Harapannya paling lambat 10 hari. Adapun sanksi utama yang dikenakan PT TRPN meliputi denda administratif yang akan diterapkan setelah perhitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Pembongkaran struktur ilegal dan pemulihan fungsi ruang laut guna mengembalikan akses nelayan tetap terbuka. Jadi kami pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh TRPN ya, dengan melakukan pembongkaran pagar yang dianggap pagar laut itu secara mandiri. Jadi kan ini memang tidak ditemui ya di daerah lain gitu ya. Itikat baik ini saya rasa perlu kita apresiasi secara positif. Saya rasa itu aja. Ya. Pembongkaran pagar laut ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan keberlangsungan ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang dibangun PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara di Desa Segarjaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya dibongkar. Pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh PT TPRN setelah dijatuhi sanksi administratif oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan berikut laporan rekan kami Esra Ambarita dan juru kamera Fakih Satrio. Ini pihak KKP tengah melakukan pendampingan kepada salah satu PT yang melakukan pendirian pagar laut, dan hari ini dilakukan pembongkaran pagar laut yang didirikan oleh salah satu PT yakni adalah PT TRPN. Kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasinya saat ini. Pagar laut yang seluas 60 hektar ini dibongkar langsung dari para nelayan, dibantu para nelayan, kemudian juga ini tentunya menggunakan alat berat eskavator. Satu alat berat ini kemudian seperti yang Anda lihat ada nelayan juga yang membantu untuk memaksimalkan pembongkaran pagar laut ini. Nah, ini merupakan lokasi yang disebut telah mengganggu tata ruang laut sehingga harus dilakukan pembongkaran. Nah, dari hal ini juga dari pihak PT TRPN turut serta ikut langsung melihat pembongkaran pagar laut dan mengaku bersalah atas pendirian pagar laut ini, sehingga nantinya ini merupakan bentuk sanksi yang diberikan dari pihak pemerintah atau dalam hal ini juga dari pihak KKP. Nanti tidak hanya sanksi administrasi saja, namun sanksi denda juga akan dikalkulasikan terkait bahwa adanya pendirian pagar laut ini. Nah, tentunya hal ini targetnya bahwa
Dalam hal ini targetnya kita belum ketahui berapa panjang pagar laut yang akan dihancurkan ataupun dibongkar karena ini melihat faktor cuaca. Nah, untuk diketahui bahwa ini tidak hanya merusak ekosistem laut tapi juga menghalangi akses nelayan untuk mencari ikan khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan dari 3 PT yang disebutkan pemerintah yang mendirikan dari pagar laut ini, salah satunya PT TRPN ini melakukan reklamasi, sehingga ini disebutkan reklamasi ini adalah SHM, sehingga dari PT TRPN ini mengklaim ini bukan SHGB seperti yang disebutkan pemerintah. Kita akan terus mengupdate terkait perkembangan pembongkaran pagar laut ini yang ditargetkan akan memakan waktu selama 10 hari, namun berdasarkan dari cuaca maupun kondisi dari laut. Dari Kabupaten Bekasi, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Sementara itu, Bareskrim Mabes Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot Ardin bin Sanip di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tanggerang, Banten terkait pemasangan pagar laut di pesisir Tanggerang Utara. Istri dan adik Kades Kohot juga turut diperiksa. Setibanya di rumah Kepala Desa Kohot Ardin bin Sanip, tim Bareskrim Mabes Polri langsung membacakan surat perintah penggeledahan. Meski sang pemilik rumah tak ada di lokasi, penyidik langsung masuk dan menggeledah seisi rumah kepala desa yang hingga kini keberadaannya tidak diketahui. Petugas menyebut penggeledahan dilakukan di 3 titik, di antaranya rumah kepala desa, rumah sekretaris desa, dan kantor desa Kohot. Selain menggeledah rumah, polisi juga memeriksa istri dan kakak kandung kepala desa guna menggali informasi terkait keberadaannya. Polemik pagar laut Tanggerang hingga saat ini masih dalam proses penyidikan dan sudah ada 44 saksi yang telah diperiksa atas kasus ini. 44 saksi tersebut terdiri dari masyarakat, kepala desa, perangkat desa, hingga pemerintahan desa setempat. Proses penyidikan pagar laut di Tangerang. Proses ini sebagaimana sudah kami sampaikan sejak tanggal 10 Januari 2025 sudah dilakukan proses penyelidikan. Dari penyelidikan kemudian juga sudah dinaikkan menjadi statusnya penyidikan. Dalam proses ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Ya, teman-teman menanyakan siapa saja, tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Tentu ini langkahnya pada status saksi, ya. Dari pemeriksaan penyidik, tentu proses ini setelah melakukan langkah-langkah terhadap pemeriksaan saksi-saksi juga selaras dilakukan secara simultan bersamaan, ya, dilakukan secara saintifik tentunya. Ya, karena terkait dugaan yang telah disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, ya, adanya pemalsuan, ya, terkait dengan SHGB dan SHM. Maka saat ini juga tentunya disupport secara scientific crime investigation melalui laboratorium forensik Bareskrim Polri untuk pendalaman lebih lanjut. Sebelumnya, penyelidikan terkait polemik pagar menduga ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tanggerang. Presiden Prabowo Subianto perintahkan aparat penegak hukum menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herisaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGB ini. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RTRW, rencana tata ruang wilayah. Padahal fisiknya adalah laut. RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan
oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan penyelidikan pelaku pemasangan pagar laut di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait soal sertifikat HGB pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintah Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Menanggapi polemik yang sedang memanas ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Diketahui pembangunan pagar laut ini dimulai sejak Juli 2024, namun baru viral pada Januari 2025. Hingga kini belum ada kepastian siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di Tangerang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di News Sore, pemirsa, sidang pra-peradilan lanjutan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara pihak Hasto dan tim Biro Hukum KPK di hadapan majelis hakim. Sebentar. Tolong. Keributan sempat terjadi saat sidang pra-peradilan lanjutan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto berlangsung. Tim kuasa hukum Hasto dan tim Biro Hukum KPK terlibat adu mulut dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu pun memancing peringatan dari majelis hakim kepada kedua pihak. Hakim menegur pihak Hasto dan KPK agar berbicara sopan dan tidak berteriak. Sebentar. Tolong. Sebentar, Pak. Tolong ya, perdebatannya dengan pelan-pelan, Pak. Perdebatannya dengan bahasa yang santai saja, nggak usah pakai teriak-teriak dari Pak. Ini live, Pak. Apa yang saudara sikap di sini itu dilihat oleh. Tolong perdebatannya saya ingatkan yang suara pelan pun akan kita dengar, nggak usah teriak-teriak. Ya. Sebenarnya simpel saja kok, Pak. Saudara kan ingin memperlihatkan aslinya di persidangan, kan begitu. Nah, karena ada pihak pemohon, dilihat pemohon ya enggak apa-apa. Kan yang saudara ingin meyakinkan, ini Pak ada aslinya, Pak. Iya, kan begitu. Jadi kalau dilihat dari lawan ya enggak apa-apa, kan gitu. Nah, ya kalau ditanggapi nanti kan masing-masing kita beri hak untuk dikesimpulan, kan. Nah, yang penting di sini kan karena saudara menghadirkan di sini untuk dilihat baik oleh hakim maupun oleh pihak, kan gitu, meyakinkan, oh ini loh kami punya, gitu loh Pak. Kami keberatan yang mulia karena hari ini bukan agenda untuk perbaikan yang mulia. Iya betul, ini kami tadi sudah mengatakan Pak, kami tidak mau memperbaiki apa yang terjadi di kemarin, kan begitu. Kalau soal sekarang diperlihatkan, kan silahkan saja. Ya, makasih. Justru dari pihak kuasa pemohon kan biar melihat juga gitu loh. Ini fair saja kok. Ya, silakan. Keributan ini berawal saat hakim meminta tim Biro Hukum KPK mengajukan bukti tambahan. Pihak KPK kemudian mengajukan perbaikan atas daftar barang bukti yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Namun kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, maju ke hadapan majelis hakim untuk melihat dokumen yang diserahkan KPK. Saat itulah keributan terjadi. Sebenarnya simpel saja kok Pak. Saudara kan ingin memperlihatkan aslinya di persidangan, kan begitu. Nah, karena ada pihak pemohon, dilihat pemohon ya enggak apa-apa.
kan yang saudara ingin meyakinkan, ini Pak ada aslinya Pak. Iya kan begitu. Jadi kalau dilihat dari lawan ya nggak apa-apa kan gitu. Nah, ya kalau ditanggapi nanti kan masing-masing kita beri hak untuk dikesimpulan kan. Nah yang penting di sini kan karena saudara menghadirkan di sini untuk dilihat baik oleh hakim maupun oleh pihak kan gitu, meyakinkan oh ini loh kami punya gini loh Pak. Kami keberatan yang mulia karena hari ini bukan agenda untuk perbaikan yang mulia. Iya betul, ini tolong dicatat. Kami tadi sudah mengatakan Pak, kami tidak mau memperbaiki apa yang terjadi di kemarin kan begitu. Kalau soal sekarang diperlihatkan kan silahkan saja. Ya, makasih. Justru dari pihak kuasa pemohon kan biar melihat juga gitu loh. Ini fair saja kok. Ya silakan. Sidang pra-peradilan Hasto Kristianto hari ini menghadirkan 4 ahli pidana dari pihak KPK. Sementara pihak Hasto Kristianto menyatakan sejumlah bukti tertulis yang telah diserahkan oleh KPK sebagian besar tidak sah dan cacat formil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Tangerang kembali menangkap tersangka penggelapan mobil bos rental yang tewas ditembak di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak pada awal Januari 2025. Total ada 4 tersangka yang ditangkap di wilayah berbeda. Satreskrim Polresta Tangerang menangkap tersangka penggelapan mobil bos rental yang tewas ditembak di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak pada awal Januari 2025. Total ada 4 tersangka berinisial IS, AS, IM, dan HR. Masing-masing ditangkap di tempat berbeda di wilayah hukum Polda Banten dan Polda Metro Jaya. Keempat pelaku ditangkap terkait rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan 1 unit kendaraan roda 4 jenis sedan. Jadi jumlah 4 orang dari awal sampai proses kami melaksanakan tahapan penyidikan selama 1 bulan. Diamankan di mana Pak Kasat? Untuk saudara AS, kami melakukan upaya pengungkapan di daerah Pandeglang. Lanjut, untuk saudara IS, kami pun juga sama, melakukan pengembangan juga di daerah Pandeglang. Dan saudara IM, kami lakukan upaya pengungkapan di daerah Tangerang. Dan lanjut lagi kepada saudara HR pun di daerah Kota Serang. Perannya sebagai apa Pak? Semua di dalam rangkaian dugaan tindak pidana pasal sangkaan 372. Polisi masih memburu 1 pelaku yang masih buron dan kepada para tersangka ditetapkan dengan pasal 378 junto pasal 338. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara pelaku utama penembakan bos rental di res area kilometer 45 Jakarta Merak, yakni 3 oknum TNI Angkatan Laut menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer 208. 2 dari 3 oknum TNI Angkatan Laut tersebut didakwa pembunuhan berencana. Sidang militer perdana 3 pelaku yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut dalam kasus pembunuhan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 tol Jakarta Merak digelar hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Agenda sidang perdana hari ini adalah pembacaan surat dakwaan kepada 3 anggota TNI Angkatan Laut tersebut. 3 anggota TNI AL yang terlibat diberikan dakwaan kombinasi. Terdakwa 1 dan 2 didakwa primer yaitu pasal 340 Junto 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan terdakwa 3 dijatuhi pasal 480 tentang penadahan. Atas dakwaan tersebut, kuasa hukum 3 anggota TNI Angkatan Laut tidak mengajukan eksepsi atau menerima dakwaan yang diberikan. Bahwa atas dakwaan tersebut tadi penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan auditor militer yang telah disampaikan tadi.
Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan digelar pada Selasa 18 Februari 2025 dengan menghadirkan 5 saksi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Humas dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin. Selamat sore, Mas Doni. Apa kabar? Selamat sore. Mas Doni, boleh disampaikan update kepada kami terkait pembongkaran yang berlangsung pada hari ini sebenarnya itu datang atas inisiatif perusahaan tersebut atau dari KKP? Ya, pertama-tama saya mengucapkan apresiasi ya kepada PT TRPN yang sudah melakukan pembongkaran secara mandiri pagar laut yang mereka bangun. Pembongkaran secara mandiri ini sebenarnya bagian dari sanksi administratif yang akan dikenakan kepada PT tersebut karena PT tersebut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polsus di KKP terindikasi melanggar pemanfaatan ruang laut, tidak memiliki izin PKKPRL dan perizinan berusaha untuk reklamasi. Jadi ini baru untuk sanksi administratifnya, itu bagiannya adalah membongkar. Nanti setelah itu akan menyusul ada denda juga sesuai dengan PP 85 dan Permen KP nomor 31 tahun 2021 serta nanti kita akan minta si Permarakarsa untuk melakukan pemulihan ruang laut yang telah mereka langgar. Oke, artinya inisiatif ini datang dari perusahaan tersebut Pak ya, dan seluruh biaya yang digunakan dalam pembongkaran ini keluar dari mereka sendiri? Ya, sebenarnya dalam kasus-kasus seperti ini yang sudah ditangani oleh KKP, ini bukan kasus pertama. Dari tahun lalu juga ada ratusan kasus yang seperti ini, pelanggaran pemanfaatan ruang laut atau reklamasi yang tidak memiliki izin usaha, itu untuk restorasinya, untuk pembongkarannya, semuanya memang dibebankan kepada Pemrakarsa atau dalam hal ini perusahaan yang melakukan tindakan pelanggaran. Jadi bukan negara, dan itu bagian dari sanksi administratifnya. Oke, tadi kami mendapatkan informasi bahwa pembongkaran ini kan diprediksi memakan waktu 10 hari. Apakah KKP ini juga setiap harinya akan mengawasi atau seperti apa Pak? Ya, sesuai tadi Pak Dirjen kami, Pak Ung di lapangan mengatakan akan ada tim nanti dari PSDKP yang mengawasi. Jadi peran PSDKP di situ mengawasi proses pembongkarannya sesuai yang mereka janjikan. Ada 3,3 kilo yang akan dibongkar dulu, yang itu langsung memberikan dampak kepada objek vital nasional yang berada di sekitar lokasi itu karena adanya pagar itu, dan juga nanti bisa memberikan kemudahan bagi para nelayan untuk melaut. Nah, itu dulu yang prioritas. Oke. Kemudian dari jenis sanksi yang akan diterima Pak, tadi Anda menyebutkan ada beberapa sanksi ini yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut. Salah satunya kan ini sanksi administratif. Selain itu sanksi apa lagi Pak yang kemungkinan akan dikenakan? Jadi sanksinya itu ada administratif itu nanti denda ya Mas. Dendanya itu berdasarkan PP 85 dan Permen KP nomor 31. Untuk pelanggaran pemanfaatan ruang laut tidak menggunakan PKKPRL atau tidak memiliki PKKPRL, itu dilihat area yang terdampak nanti dikalikan dengan 18.600.000 per hektar. Selain itu ada juga yang dia melanggarkan reklamasi, nanti dilihat berapa nilai investasinya dikali 5%. Itu per pelanggaran. Nah, sekarang ini yang untuk angkanya ini yang lagi kita hitung. Karena untuk nilai investasi itu tidak bisa self-assessment oleh perusahaan. Harus ada pihak independen yang mengatakan nilai investasi yang disebut oleh perusahaan itu benar adanya. Nah, inilah yang kita sedang tunggu dari pihak auditor independen untuk menentukan
benar atau tidak nilai investasi yang sudah disebutkan oleh perusahaan ketika pemeriksaan terakhir dilakukan awal Februari ini. Oke, berapa waktu Pak kira-kira yang ditargetkan agar angkanya ini keluar dan bisa segera dipenuhi tanggung jawabnya oleh perusahaan? Iya, ini kan kantor jasa penilai publiknya sedang jalan nih, melakukan pemeriksaan data-datanya itu baru masuk itu di awal Februari ini. Ini sebenarnya kita harapkan secepatnya lah. Oke, kemudian Pak, jika perusahaan sudah terbukti melanggar, ini kan bagian dari sanksi administratif karena perusahaan tersebut melanggar. Kemudian ketika prosesnya sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut mengajukan izin kembali untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagaimana kemudian prosedurnya? Apakah akan diizinkan kembali, Pak? Jadi begini, Mas. Untuk kasus PT TRPN ini, sebenarnya mereka sudah beberapa kali mengajukan PKKPRL. Tapi kami tolak karena alasannya adalah terjadi tumpang tindih dengan perizinan yang sudah ada. Jadi ada luasan yang tumpang tindih dengan milik objek vital nasional yang sudah memiliki PKKPRL. Di sisi lain, untuk pemanfaatan ruangnya itu juga tidak sesuai dengan RT RW Perda Jawa Barat karena di situ ada zona pengelolaan energi. Nah, makanya beberapa kali PKKPRL mereka ajukan kami tolak gitu loh. Jadi kalau mereka mengajukan lagi, kita hanya akan berpegang kepada Perda milik Jawa Barat, RT RW-nya, dan sejauh ini belum ada perubahan untuk RT RW di Jawa Barat. Jadi ya kalau ngajuin lagi pasti ditolak gitu loh. Oke, kalau ngajuin lagi tentunya misalnya dalam waktu dekat juga akan ditolak, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Doni Ismanto. Kami akan update terus Pak perkembangan informasi dari kasus ini seperti apa. Terima kasih Pak Doni. Selamat sore, sehat selalu Pak. Selamat sore, terima kasih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto diberikan hadiah boneka oleh siswa saat meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN Kedung Jaya 1 dan 2 Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo juga memberikan tanda tangan di sepatu salah satu siswa. Usai meninjau secara langsung program makan bergizi gratis di SDN Kedung Jaya 1 dan 2 Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo diadang puluhan siswa dan guru. Dalam kesempatan itu, sejumlah siswa memberikan hadiah sebuah boneka untuk Presiden Prabowo. Selain diberikan hadiah boneka, sejumlah siswa juga meminta Presiden Prabowo untuk menandatangani sepatunya. Tanpa canggung, Presiden Prabowo kemudian menandatangani satu persatu sepatu para siswa. Dapat tanda tangan dari Pak Prabowo, mantap. Tanda tangan, mantap banget nih. Mantap nih. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Pak Prabowo. Presiden Prabowo Subianto berpesan untuk tidak memisahkan dirinya dengan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Prabowo juga menekankan agar jangan menjadi pemecah bangsa karena hal tersebut merupakan tindakan membenci Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri acara konser Muslimat NU ke-18 di Surabaya. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia.
Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah. Saya baru jumpa ya, baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Gak usah dihiraukan. Tapi benar Bu, saya datang, kemudian setelah saya ketemu hanya beberapa saat, saya ambil kesimpulan. Ibu Khofifah ini waktu itu dalam hati saya adalah seorang tokoh yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kita bisa ambil kesimpulan tentang kemampuan seseorang, nggak usah lama-lama. Seorang pemimpin daerah, seorang pemimpin rakyat, kita bisa tahu kalau mengerti atau tidak kehidupan rakyat, mengerti atau tidak, menguasai atau tidak. Beliau menguasai itu, pertanian menguasai, produksi berapa ton di kabupaten mana, produksi beras di kabupaten mana, beliau hafal. Produksi cabai beliau tahu. Harga bawang merah beliau tahu. Ini pemimpin luar biasa. Sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi santai dengan isu ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Prabowo. Prabowo mengaku sudah kenal lama dengan, atau Jokowi mengaku sudah kenal lama dengan Prabowo Subianto. Ya, hubungan saya dengan Pak Presiden Prabowo ini sudah lama. Sudah terjalin lama. Jadi hubungan kami, hubungan baik yang sudah terjalin lama. Dan sampai saat ini ya hubungannya sangat solid. Sama sekali nggak pernah ada masalah. Kalau pendapat Bapak tentang ada yang mau memecah atau menjauhkan Bapak dengan Pak Presiden itu seperti apa? Ya kan nggak apa-apa. Tapi sekali lagi hubungan saya dan Bapak Prabowo itu hubungan baik yang sudah lama terjalin. Bapak sendiri mengakui loh ya, merasakan ada pihak-pihak yang berusaha seperti itu. Ya biasa saja. Siapa sih Pak sosoknya Pak yang ingin menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya. Kemarin juga kan Pak Prabowo sempat bilang kalau beliau itu juga belajar politik dari Bapak. Enggak. Panutannya Pak Prabowo. Saya yang belajar politik. Selebritas Deddy Corbuzier resmi dilantik sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Sediakah saudara-saudara untuk diangkat sumpah? Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik sejumlah staf khusus. Salah satu yang dilantik adalah pembawa acara sekaligus selebritas Deddy Corbuzier di gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa pagi. Untuk diangkat pada jabatan ini. Dalam acara pelantikan, Syafri menegaskan pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik diharapkan dapat membawa inovasi dan kebijakan strategis bagi pertahanan nasional, serta bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam menjaga kedaulatan negara. Bersediakah saudara-saudara untuk diangkat sumpah menurut agama masing-masing? Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan 3 unit mobil di Kota Ambon, Maluku. Diduga api berasal dari ledakan sebuah mobil yang berada di salah satu bangunan rumah warga. Untuk sementara kebakaran di depan McD.
Asap tebal akibat kebakaran menutupi ruas jalan WR Supratman, Kota Ambon, Maluku, Selasa siang. Warga pun panik berlarian dan menyelamatkan diri. Diduga kebakaran akibat sebuah mobil yang meledak dan mengeluarkan percikan api dan membakar sejumlah rumah hingga menghanguskan 3 unit mobil yang terparkir di halaman rumah. Bahkan api nyaris merembet ke sebuah dealer mobil yang berada di sebelahnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 7 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Terbakar tuh ada 3 unit mobil ya, ada di depan, lalu isi rumah kami tidak bisa memastikan apa yang ada di dalam rumah itu, tetapi menurut informasi awal bisa kami sampaikan, itu belum pasti ya, tapi sebenarnya informasi, api ini berawal dari salah satu mobil yang ada di depan, yang merembet ke itu informasi awal. Saya belum bisa memastikan, masih ada penyelidikan lebih lanjut tentang masalah itu. Tapi informasi. Sementara kasus kebakaran ditangani unit reskrim Polresta Ambon untuk penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung mengecam kericuhan yang terjadi saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rashman Arif Nasution dengan Hotman Paris. MA bahkan menyebut peristiwa tersebut merendahkan marwah pengadilan. Kegaduhan terjadi hingga ada pengacara naik meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rashman Arif Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Peristiwa ini akhirnya sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan oknum pengacara pembuat kegaduhan di persidangan harus ditindak tegas karena dinilai merendahkan marwah pengadilan atau contempt of court. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Tidak hanya sampai di situ, Mahkamah Agung juga menyoroti tim kuasa hukum Rashman Arif Nasution yang menolak keputusan majelis hakim sidang digelar tertutup. Tolong Yang Mulia. Iya, kenapa? Ini seharusnya tidak ada yang harus tertutup untuk umum, Yang Mulia. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual bahkan dibunuh. Tolong yang adil, Yang Mulia. Kami minta supaya media meliput secara live, Yang Mulia. Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa keputusan sidang terbuka atau tertutup itu otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang. Mahkamah Agung meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Rashman Nasution bersama dengan timnya dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kericuhan dan juga perseteruan di ruang persidangan. Menuai pro dan kontra, ya. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut, ya. Sudah kita laporkan. Yang dilaporkan siapa, Pak? Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rashman Arif Nasution, ya, dan kawan-kawan tentunya seperti itu. Ya, kita belum bisa menghitung ya karena tidak tahu jumlahnya juga, tetapi sudah setidak-tidaknya lebih dari 2 seperti itu. Tapi atas adanya laporan itu sudah ada ketetapan dari Majelis Hakim Jakarta Utara, Pak. Artinya ada hal yang diduga melanggar dalam aturan persidangan itu.
Ya, itu karena sudah kami laporkan nanti menjadi kewenangan penyidik. Udaranya penyidik akan menindaklanjuti bagaimana. Itu seperti itu. Berarti penegasan berarti peristiwa yang dilaporkan itu kericuhan yang kemarin berarti yang sampai naik meja. Ya, betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Ada pasalnya nggak Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. MA kan sudah bilang bahwa memerintahkan Jakarta Utara untuk melaporkan ini, dan apakah ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi MA? Kenapa? Belum jelas. Apakah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi MA yang beberapa waktu lalu kan sempat memerintahkan untuk... Ya, bukan instruksi, ini sudah perintah. Ya, perintah Mahkamah Agung sendiri. Jadi atas kejadian itu kami juga nggak diam. Kami kan punya bapak, punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke Mahkamah Agung. Kita seperti itu.